kita akan membahas tentang penciptaan nilai barang dan jasa. Nilai yang diciptakan oleh barang dan jasa merupakan hal penting dalam dunia bisnis. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mengenai tujuan bisnis, proses pengaruh teknologi, strategi pengukuran keberhasilan, dan juga studi kasus penciptaan nilai. Tujuan penciptaan nilai barang dan jasa. 1. Pertumbuhan bisnis. Menciptakan nilai bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kedua, kepuasan pelanggan. Melalui penciptaan nilai, tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan memberikan solusi yang bernilai. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Menyediakan nilai yang unik dan melebihi harapan pesaing untuk mencapai keunggulan dalam pasar. Proses penciptaan nilai barang dan jasa. Yang pertama, analisis kebutuhan pasar. Memahami kebutuhan pasar akan menjadi dasar untuk menciptakan nilai yang relevan. Yang kedua, inovasi produk dan jasa. Mengembangkan produk dan jasa yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang ketiga, pengiriman yang efisien. Memastikan pengiriman produk dan jasa yang efisien melalui produk yang berkualitas dan efektif. Pengaruh teknologi terhadap penciptaan nilai. Otomatisasi. Teknologi memungkinkan otomatisasi proses bisnis untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, peningkatan kualitas. Dengan teknologi, kualitas produk dan jasa dapat ditingkatkan penciptaan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan. Yang ketiga, konektivitas. Teknologi menghubungkan pelanggan dengan barang dan jasa secara lebih efektif. Pembahasan selanjutnya adalah etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Pengertian etika bisnis. Etika adalah merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral. Etika bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Mengapa bisnis memerlukan etika? Yang pertama, meningkatkan harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Yang kedua, agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara pihak-pihak yang melakukan bisnis. Yang kelima, agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun pesaing yang bertindak tidak etis. Yang keenam, dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja oleh pemberi kerja. Yang ketujuh, mencegah perusahaan memperoleh sanksi hukum karena telah menjalankan bisnis secara tidak etis. Etika bisnis pada berbagai fungsi perusahaan terbagi menjadi 4. Etika bisnis di bidang akuntansi, etika bisnis di bidang keuangan, etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran, etika bisnis di bidang sistem informasi. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis. Yang pertama, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Yang kedua, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Yang ketiga, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai perorangan. Yang keempat, pertentangan etika lintas budaya. Jenis-jenis tanggung jawab perusahaan. Pertama, ada tanggung jawab ekonomi. Ada beberapa tujuannya, yaitu tujuan perusahaan untuk mendapat laba. Kedua, memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dalam bentuk pengelolaan perusahaan yang menghasilkan laba. Ketiga, tanggung jawab kepada kreditor untuk dapat membayar pinjaman. Yang kedua, tanggung jawab hukum. Itu mematuhi hukum perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktek bisnis yang bijaksana. Strategi pengelola.
itu tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua ada strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Pembahasan selanjutnya tentang manajemen perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen. Pertama, planning. Pertama, menetapkan tujuan. Kedua, analisis mengenai lingkungan perusahaan dimanapun tujuan tersebut hendak dicapai. Yang ketiga, menetapkan arah dan tindakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, evaluasi dan identifikasi kekurangan dan kelemahan perencanaan perusahaan. Organizing. Suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Leading merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Controlling merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi. Apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arah organisasi. Baiklah, pembahasan selanjutnya tentang fungsi perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Visi dan misi. Visi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan akan menjadi apa bisnis kita. Pernyataan visi menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai hasil di masa yang akan datang. Misi. Misi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan bisnis apa yang kita masuki. Tiga hal yang dapat dilihat dari perencanaan. Yang pertama, proses. Dua, fungsi manajemen. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang pertama ada proses. Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Yang kedua, fungsi manajemen. Perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dari kegiatan organisasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang akan melakukannya. Fungsi perencanaan dalam manajemen perusahaan atau mengapa manajemen perusahaan perlu perencanaan. Yang pertama, pengaruh organisasi. Yang kedua, minimalisasi inefisiensi sumber daya. Yang ketiga, minimalisasi ketidakpastian. Yang keempat, penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Yang kelima, fungsi atau manfaat dari perencanaan. Persyaratan perencanaan faktual dan realistis. Apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tersebut yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, logis dan rasional. Apa yang dirumuskan dan dapat diterima oleh akal, dan oleh sebab itu maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. Tiga hal yang dapat dilihat dari perencanaan. Proses perencanaan melibatkan elemen penting, yaitu yang pertama, tujuan. Pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Selanjutnya, fungsi pengorganisasian. Fungsi organisasi
yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas, serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksana tugas lainnya, sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, desain organisasi merupakan pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan strategis, sumber daya organisasi, dan tugas-tugas yang dimiliki sebuah perusahaan. Yang ketiga, struktur organisasi menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat di dalam organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan hubungannya, baik hubungan antara manajer dengan karyawan, manajer dan manajer, dan karyawan dengan karyawan. Proses pengorganisasian memiliki 5 tahapan. Yang pertama, pembagian kerja. Tahapan pembagian kerja mengorganisasian adalah membagi seluruh beban kerja menjadi tugas-tugas yang secara logis dapat dikerjakan oleh individu-individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Yang kedua, departementalisasi adalah mengelompokkan tugas-tugas dan juga sumber daya manusia yang memiliki kesamaan rumpun tugas ke dalam suatu kelompok. Yang ketiga, pengembangan hierarki organisasi. Mengembangkan hierarki organisasi yang akan mengatur pertanggungjawaban masing-masing jenjang manajemen yang terlibat di dalam organisasi. Yang keempat, pengisian jabatan. Setelah terbentuk tahapan keempat dalam proses pengorganisasian adalah melakukan pengisian jabatan-jabatan yang ada dengan sumber daya manusia yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang kelima, pengkoordinasian. Tahap kelima dari proses ini adalah pengkoordinasian, mencakup berbagai macam aktivitas untuk memadukan berbagai tugas yang berada pada masing-masing departemen agar keseluruhan kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan mengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan. Baiklah, materi selanjutnya tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas, agar para bawahan mau menyerahkan kemampuannya baik sebagai individu ataupun sebagai anggota tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Penggunaan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama, reward power. Kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahannya. Yang kedua, coercive power. Kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikannya atau sisi negatif dari reward power. Yang ketiga, legitimate power. Legitimate power adalah kekuasaan yang sah, adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Faktor yang mendasari adanya kekuasaan. Yang pertama, expert power. Kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, reference power. Kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut.